ke akuntansi. Kecuali bendahara yang merangkap BPK dan PA. Saya kan bisa lihat user ini dipegang oleh siapa, itu saya bisa lihat di sistem itu. Kalau pindah-pindah modul itu cepat sekali, itu berarti manusianya satu. Ya. Terus uangnya itu kelihatan dari laptop ID sama, dari wifi yang sama. Itu sudah pasti itu di laptop itu dibuka 3 modul. Gampang itu lihat itu. Siapa itu? Saya ini. Ya. Laporan keuangan tergantung dari anggaran secara langsung dalam hal anggaran A. Kalau anggarannya jelek, anggarannya jelek. Semakin banyak pergeseran, semakin ruwet anggarannya. Saya tunjukin. Coba apa? Saya tunjukkan supaya teman-teman program ini enggak geser aja. Karena aku nanti pusing. Ini apa geser lagi? Ini apa geser lagi? Dampaknya besar. Terus setiap bulan kalau bisa, benar bisa seharusnya cetak laporan keuangan dari sistem ditandatangani PA. Iya, ditandatangani PA, kirim ke BPKAD. PP-nya gitu. Setiap bulan. Oh, Bapak Ibu kan sudah menggunakan SPP sejak 2020 ya? Bapak. Ya, baik. Kalian itu aku menjadi apa? Ayo. Terus setiap transaksi yang Bapak Ibu lakukan oleh bendahara hari itu juga harus dicek jurnalnya sudah benar dan harus divalidasi, jangan ditunda. Kasihan saya tanya Bapak Ibu karena yang baca SPP itu bukan hanya Kemendagri, tapi Kementerian Keuangan membaca registrasinya berapa dari akuntansi. Karena itu keluar jurnalnya. Karena Bapak Ibu sudah ada buat jurnal gitu. Bapak Ibu tinggal beli pos saja deh. Klik, pokoknya nggak salah. Klik, pokoknya setuju. Ya pasti betul. Kalau saya dilihat jurnalnya apa ini ya? Misalnya jurnal pembelian makan minum. Apa maksudnya? Apa jurnal? Saya tidak pernah mencoba itu. Ya, ke jurnal anggaran. Nah itu, semakin panjang daftarnya, semakin sering geser-geser orang anggaran. Itu, ya. Itu pengaruh bahwa itu akuntansi. Mau semakin banyak, jadi ini pergeseran berapa kali? Penetapan, perubahan, geser,
pergeseran belanja melampaui 1, 2, 3, 4 kali ya? Ya, 4 kali pergeseran, 1 kali perubahan, berarti totalnya 5. Ya, kemudian kan, berarti 5 kali geser kiri geser kanan. Ini masih mau geser lagi. Jadi tadi yang di restoran tadi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tidak Bapak Ibu approve, misalnya ya, Bapak klik cari SKPD apa? SKPD apa? Ya. Nah ini anggarannya preview. Nah ini SKPD apa? Badan Kepegawaian mana? BKD? Oh ibu itu ke BKD, tukang pindah-pindahin pegawai. Oh, kalau Bapak Ibu nasibnya nggak bagus gitu ya. Anggarannya sebesar 19 miliar. Ya, anggaran ini Bapak Ibu asalnya dari mana? Dari modul penganggaran yang ditarik ke penata usahaan menjadi GPA. Bapak Ibu harus ngecek bener nggak anggarannya segitu. Kalau salah, berarti ada DPA yang belum dipakai. Ya, ini harus dicek. Nah, semakin sering geser-geser, ini jurnalnya tambah banyak. Nah, ini di jurnal. Ya, iya. Jangan nanya ke saya, Pak, estimasi perubahan SAL itu apa? Itu sekolahnya 3 tahun. Nggak usah ibu kok, anggap aja benar. Ya. Oke, kemana larinya itu? Lari ke nama itu tentang dapat. Nah ini anggarannya Bapak Ibu lari ke sini. Kalau Bapak Ibu pergeserannya tadi tidak di jurnal, maka yang di sini adalah yang jurnal yang terakhir yang sebelum pergeseran. Berarti pergeseran 4 ya. Perubahan. Nah kalau itu belum, itu akan ini anggarannya tidak cocok. Ya di laporannya. Ini Bapak Ibu harus approve. Oke. Stop. Bener nggak? Sekarang bulan apa? Oktober. Bener nggak? Kalau Oktober itu penyerapannya masih 48,9%. Bener nggak? Kenapa? Nah itu orang akuntansi. PPK sebagai pengendali keuangan di SKPD harus bisa kontrol itu. Ini bulan Oktober masih 48,9. So apa yang nggak bisa direalisasikan? Situ lihatnya. Tanya ke bendahara, Bu, sampai itu sibuk lembur SPJ, nggak pulang-pulang, suaminya sampai ditinggal. Tapi penyerapannya masih 48,9. Sampai itu nyerap toko. Ya, kan gitu. Lo tanya. Kalau saya punya bendahara gitu, penyerapannya masih 40, langsung pulang. Sudah pulang-pulang aja. Percuma kamu di sini sampai di sana sama aja 48. Ya. Ya. Nah, bagi BUD, kuasa BUD. Ya, bagi kuasa BUD dan BUD, ini laporan ini setiap bulan dijadikan evaluasi penyerapan. Siapa tahu ada masalah di anggarannya mereka sehingga dia tidak bisa melaksanakan, tapi dia aja. Ya, ini contoh nih apa yang belum dilaksanakan, bahwa itu belanja barang jasa 11 miliar, baru 3 miliar. Ya kan?
Kalau 11 miliar dikurangi 3 miliar itu berarti masih ada 9 miliar. Belanja jasa. Kalau 9 miliar dihabiskan di bulan Oktober, November, Desember berarti sebulan berapa? 3 juta. Mau beli kertas 3 miliar, pabriknya sangat cukup. Ya. Itu, terus bawahnya lagi. Apalagi itu yang besar. Ini apa ini? Perjalanan dinas. Ini cocok. Perjalanan dinasnya BKD masih ada 3 miliar ya. Bagi. Ya nggak tahu lah, pokoknya belum diserap segitu. 3,4 perjalanan dinasnya, ya kan? Kalau buat keliling kota Banjarmasin itu 3 miliar itu bisa buat pusingan. 3 miliar keliling Banjarmasin. Ya, bener nggak itu? Itu di apa? BK itu kira-kira kenapa? Perjalanan dinas nanti. Maksudnya gimana Pak? Diklat belajar BK. Terus utang. Nah, itu belajar jalan dinasnya diklat. Terus? Loh, ini ya, Bapak Ibu hati loh. Misalnya ada kegiatan, Bapak Ibu harus keluarkan uang pribadi dulu. Itu juga harus hati. Negara ini kaya tuh, jangan pegawainya diutangi. Itu kegiatannya apa? Dia akan berjalan bulan. Awal September. Oh, 6 bulan. Sekarang belum selesai. Oh, ditandai ke Jogja. Oh, jauh. Oh, jauh ke Jogja. Berapa orang punya kita? Udahlah terserah pokoknya uangnya belum terserah 3,4 miliar. Ya. Nah ini anak A, oke ya Bapak Ibu ya. Terus saya tunjukkan ke Bapak Ibu jurnal tentang belanja. Ya. Kita makannya sedikit ya. Mungkin paragraf mungkin bisa disingkat lagi. Mungkin teman-teman sudah bertambah ini Pak. Lapar. Ya. Lapar. Ini masih yang berita Pak, sudah jam 1 di sini Pak. Oh, situ ya. Oke, sebentar. Ini ya Bapak Ibu, misalnya perjalanan dinas, uang harian, apapun belanjanya Bapak Ibu, kalau sudah di-approve, otomatis kan masuk ke sini dari penatausahaan masuk ke sini. Nah jurnal ini otomatis seluruh Indonesia sama. Kalau Bapak Ibu belanjanya sama, ya jurnalnya sama seluruh Indonesia. Ya, itu bisa Bapak Ibu lihat, pasti lihat. Nah ini jurnalnya ini, nggak usah tanya estimasi perubahan SAR itu apa Pak? Ya, nah, ya, pokoknya jurnalnya kalau ada, Bapak Ibu akan lihat. Tinggal approve aja. Saya tanya ke Bapak Ibu, siapa sekarang yang mau approve itu?
PA. Di SKPD Bapak Ibu. PA. Hah? Menyusun laporan keuangan. Iya. Siapa? Siapa? Penyusun laporan keuangan. Ya PPK itu. Makanya aku tanya, ini PPK-nya beneran? Menyusun laporan keuangan pakai atas keuangan Pak. Iya, ya. Itu kan kalau di Permendagri, di BP kan nggak ada itu laporan keuangan. Tanggung jawabnya siapa? PPK. Ya. Jadi tadi pagi-pagi dia itu PPK-nya beneran tuh. Maksudnya sampai ke sini. Ya. Apalagi pada sekretaris. Namanya sekretaris itu udah orang nomor 2 di dunia. Masa aku suruh ngurusin tuh gitu? Yang penting uangnya. Ya. Nah ini adalah kewenangannya PPK atau PA. Saudara nggak bisa ngatur. Selama ini siapa Bu? Stafnya Kasubag Keuangan Pak. Stafnya Kasubag Keuangan. Iya. Pokoknya saya melarang BPKAD untuk mengatur. Ya, sudah terjadi kasus. Ini, jangan. Oke? Ya, tugasnya cuma begitu doang. Ya. Nah, selain itu ada transaksi yang harus dibukukan, tapi tidak ada uangnya. Apa itu? Ada yang harus dijurnal, tapi tidak ada uangnya. Disutan. Nah, penjusutan, penghapusan aset, Kelas. Masih barang. persediaan, ya. Itu tugasnya siapa? Siapa Bu? Ya, petugas di laporan keuangan. Staf Kasubag Keuangan Ya, menyusun itu Bapak Ulama. Itu Kesumpahnya. BPK jauh kalau itu sebenarnya. Kalau saya jangan negara kan. Tapi kalau terpaksa dan perban kepercayaannya gitu. Oke ya. Ini ya Bapak Ibu. Nah, selain itu PPK bisa memanfaatkan ini untuk kontrol. Ya. Kontrol terhadap rekening-rekening mana yang memang bermasalah penyerapannya. Ya. Bapak Ibu bisa nyari berapa gaji yang ada di sini, bisa cari di situ. Oke, jenis belanja dokumen LS gaji. LS pilih gaji. Di jurnal itu itunya. Nah, itu tinggal keperluan gaji. Nah, ini keluar itu gaji. Ada enggak Bapak Ibu gaji yang dibayar pakai LS tidak gaji? Ada? Saudara? Ada? Belanja pegawai yang dibayar tidak pakai LS gaji? Ada?